Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk siswa sekalian. Bagi siswa kelas 7, Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 2 Pangkajene. Semoga siswa sekalian dapat menempa ilmu pengetahuan dan membentuk karakter yang baik untuk kedepannya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ini adalah pertemuan pertama kita pada pembelajaran bimbingan TIK. Berikut biodata singkat saya. Nama saya Mufidah, atau siswa sekalian boleh memanggil saya Ibu Mufidah. Asal daerah saya dari Nrekang. Kemudian, Ibu mengajar mata pelajaran bimbingan TIK. Ibu juga menyertakan kontak WhatsApp, Telegram, serta Facebook Ibu. Nah, mengenai riwayat pekerjaan, Ibu sebelumnya mengajar di SMK Negeri 1 Pangkep pada tahun 2015 hingga 2019. Kemudian tahun 2019, Ibu pindah mengajar ke SMP Negeri 2 Pangkajene. Baiklah, saya kira cukup pengenalan kita sehingga kita akan memulai materi hari ini. Untuk pertemuan pertama, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah mengamati saat sebuah piranti dihidupkan sampai siap dipakai. Jadi siswa sekalian mengamati perangkat atau piranti yang dimaksud adalah komputer, bagaimana saat komputer dihidupkan dan bagaimana saat sudah siap dipakai. Namun, untuk materi pokok kita lebih ke pengenalan mata pelajaran dulu, karena ini adalah pertemuan pertama. Jadi materi pokok yang kita bahas adalah mengenal informatika dan bagaimana sih konsep dasar dari sistem komputer. Berdasarkan materi pokok yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa materi yang akan kita pelajari adalah pengenalan informatika dan konsep dasar sistem komputer, maka kita akan membentuk apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu rangkum ada 3. Yang pertama, siswa sekalian dapat memahami konsep informatika. Kemudian, siswa dapat mengenal sistem komputer dan siswa memahami sejarah perkembangan komputer. Informatika. Informatika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pemrosesan dan penyaluran data atau informasi dengan menggunakan teknologi berbasis komputer. Jadi informatika itu memuat proses bagaimana teknologi komputer itu dapat menghasilkan dan menyalurkan informasi sehingga dapat berguna untuk kehidupan. Karena berdasarkan konsep informatika bahwa teknologi yang berperan penting dalam menghasilkan informasi adalah komputer, maka kita perlu untuk memahami konsep dasar dari komputer. Jadi, komputer merupakan perangkat elektronik yang dapat menerima data masukan, kemudian memprosesnya secara aritmatika dan logika, serta mengeluarkan output berupa informasi yang kemudian dapat disimpan ataupun disalurkan ke perangkat lain. Jadi, suatu perangkat elektronik disebut komputer jika dapat menerima input, memproses, dan menghasilkan informasi. Jadi ada 3 elemen dasar dari sistem komputer. Komputer itu dapat menerima input, dapat memproses apa yang sudah diinput, dan memberikan hasil dari proses tersebut. Jadi pada gambar yang ada di samping penjelasan itu adalah sebuah komputer karena terdapat alat input yaitu keyboard dan mouse. Nah, di sana akan diinput atau dimasukkan data. Kemudian setelah dimasukkan data ada juga alat proses. Alat proses itu ada pada gambar yaitu CPU atau Central Processing Unit. Kemudian setelah diolah, data ditampilkan dalam bentuk view yang bisa dilihat oleh user atau pengguna sehingga dapat memberikan informasi ke pengguna dalam bentuk tampilan pada layar monitor.
Sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer secara umum dibagi ke dalam dua, yaitu sejarah sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Nah, kita bahas dulu yang sebelum tahun 1940, di mana manusia pada saat itu hanya menggunakan jari tangan dalam menghitung sesuatu. Kemudian manusia menggunakan yang namanya abakus. Abakus itu kalian lihat pada gambar. Jadi dia berupa susunan pin-pin yang dapat dihitung untuk melakukan operasi matematika. Nah, selanjutnya ditemukanlah mesin hitung mekanik buatan Blaise Pascal pada tahun 1642, di mana mesin ini beroperasi dengan cara menggerakkan gir-gir pada roda seperti pada gambar. Nah, selain itu ada juga mesin yang disebut the different engine dan the analytical engine yang ditemukan oleh Charles Babbage pada tahun 1816, di mana mesin ini menggunakan sebuah kartu untuk menyimpan hasil kerja, melakukan hitung secara otomatis, dan menghasilkan keluaran dalam bentuk cetakan di kertas. Nah, kita mengarah ke perkembangan komputer setelah tahun 1940. Sebenarnya ini setelah tahun 1940 kemudian dibagi lagi ke dalam generasi. Yang kita kenal ada generasi pertama, kedua, dan seterusnya. Tetapi Ibu simpulkan saja secara garis besarnya bahwa pada setelah tahun 1940 dibagi ke dalam beberapa generasi, mulai dari ditemukannya alat yang namanya tabung vakum. Tabung vakum ini berupa ruang hampa udara yang manusia pada zaman dahulu itu menggunakannya untuk melakukan operasi hitung. Selanjutnya ada transistor. Setelah ditemukan transistor, transistor itu kemudian diintegrasikan lagi dalam bentuk rangkaian yang namanya integrated circuit. Ini bentuknya sudah mulai seperti chip, pipih, dan lebih kecil dari transistor. Setelah itu kemudian chip itu kemudian dikembangkan lagi dengan kapasitas dan akses yang lebih tinggi, dan hampir sampai sekarang itu kapasitasnya semakin meningkat, aksesnya juga semakin cepat. Begitulah perkembangan teknologi. Manusia selalu melihat apa yang harus diperbaiki dari teknologi yang sebelumnya sehingga dapat memudahkan pekerjaan manusia untuk ke depannya. Dari 3 poin materi yang telah dibahas, jika ada yang belum jelas silahkan sertakan pertanyaannya di kolom komentar dan Ibu akan memberikan penjelasan berdasarkan pertanyaan siswa sekalian. Untuk tugas hari ini, tugasnya sederhana saja. Jadi silahkan kalian buat kesimpulan singkat dari pemaparan materi hari ini. Kemudian kesimpulannya diketik di kolom komentar dengan format seperti yang tampil. Isinya itu harus jelas, mulai dari nama, kelas, dan kesimpulan singkat dari pertemuan 1. Baik siswa sekalian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar serta selalu menjaga protokol kesehatan. Di samping itu, tetap berpikir positif sehingga akan meningkatkan imunitas kalian dan terhindar dari penyakit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.